dengan judul yaitu waktu yang sangat berharga. Katakan bersama saya, waktu yang sangat berharga. Waktu yang sangat berharga. Ya, saudara-saudara. Jadi sekarang ini waktu yang sangat berharga ada pada saat sekarang ini, saudara. Waktu yang sangat berharga. Gimana supaya kita bisa benar-benar mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Ada haleluya, saudara. Ya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita semua sekarang yang selalu saya biasa sampaikan bahwa dunia sedang menderu. Saya mau beritahu, derunya semakin keras sekarang, ya, derunya semakin menderu, yaitu dengan yang disebut sebagai digitalisasi sampai kepada semua lini. Saya baca berita tadi pagi subuh-subuh, bahkan karena memang ada beritanya, bahkan Kapolri pun meminta supaya kalau bisa bayar pajak mobil, samsat kendaraan itu online saja, digital semua. Saudaraku, ini adalah sebuah kemajuan teknologi, tetapi seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang keempat, baris yang kalimat terakhir dikatakan, dan pengetahuan akan bertambah, akan tetapi ketahuilah saudaraku dikasih Tuhan, secara rohani ini berpihak kepada kuasa kegelapan. Inilah saudaraku sebuah sistem yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Sudah disebut saudara bahwa di akhir zaman nanti ada sebuah sistem yang akan bekerja yang sebabkan orang tidak bisa jual dan tidak bisa beli bila tidak termasuk kepada sistem yang ada dalam dunia tersebut yang sangat terkenal disebut sebagai tanda binatang. Begitu. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 ya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya mau beritahu sekarang, suatu hari nanti banyak orang kaget, kapan ya? Rasanya kami gak pernah terima tanda binatang, tetapi ternyata sudah ada di dalam. Karena memang dia datang, dia masuk dengan tipu muslihat. Saudara, banyak orang yang sekitar 3 tahun yang lalu gegabah dan berpikir bahwa tanda binatang itu datang dengan terus terang. Jadi Yohanes 8 ayat 44 itu kan berkata, musuh kita iblis itu adalah bapa segala dusta. Nah, mereka berharap itu bapa terus terang. Kalau nanti itu tanda binatang datang di sini Pak Pendeta, 666 di sini, lalu 666 di sini, baru saya mau tolak katanya. Nah, dia lupa bahwa musuhnya adalah bapa segala dusta. Saudara, ada haleluya saudara. Nah, pujilah nama Tuhan, kita saudara-saudara tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap saudara-saudara, dan saya sudah rasa-rasanya bila saudara menyimak khotbah-khotbah saya, saudara sudah tahu bahwa jangan terima tanda binatang tersebut ya, yang akan datang terus karena dia mau menguatkan signal saudara, karena itu teknologi gitu. Pengetahuan akan bertambah, begitu dikatakan ya. Beberapa setahun lalu lebih, mungkin bahkan 2 tahun lalu saya sudah berkata, nanti lihat saudara-saudara, di tahun 2023 ini nanti kita akan lihat yang tidak pernah kelihatan. Nah, sekarang sudah mulai marak. Kalau saudara menyimak berita-beritanya, bagaimana makhluk-makhluk yang bukan dari bumi, katanya begitu. Saya beritahu itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh, saudara. Itu ada tentara-tentara langit yang pernah ditulis juga di dalam Alkitab kita. Tetapi karena memang waktunya sudah singkat, saudara-saudara, ya, mereka bermunculan ya, saudara-saudara. Tapi ketahuilah saudara, memang banyak hal di akhir zaman ini yang disingkapkan ya. Nah, banyak orang yang gegabah 3 tahun yang lalu. Bu Pendeta bisa mungkin dibantu. Haleluya. Gak apa-apa, memang gereja itu tempatnya keluarga, cuman perlu dikelola saja. Ada haleluya saudara? Iya, dulu ada ceritanya. Ada jemaat di rumah siapa? Priscilla. Memangnya di rumah Priscilla itu nggak ada anak-anak? Ya ada. Haleluya saudaraku. Cuma perlu dikelola, diaturkan. Ya. Oke, haleluya saudara. Haleluya. Baik, lanjut ya. Nggak apa-apa kok bisa. Nah, kalau di ruangan di beberapa tempat ada ruangan menyusui. Yang di tempat kita memang ada, nggak apa-apa. Tapi bisa diaturkan, nggak apa-apa. Nanti bisa ikuti siaran ulangannya juga bisa ya. Pujilah nama Tuhan. Glory.
Baik, kita lanjut ya saudara. Nah saudara, kita perhatikan, saudara, inilah yang sedang menderu. Saya mau kasih pengumuman untuk yang ada di internet. Pendeta-pendeta seperti saya, anak-anak Tuhan, dengar baik-baik. Kalau nggak bertobat, lewat. Sekarang ini, kalau nggak bertobat, waktu-waktu sekarang ini, lewat. Apa boleh buat? Kalau nggak bertobat, sekalipun engkau sedang bersinar sekarang kelihatan di media sosial saudara, saudara sedang menunjukkan pelayanan saudara. Dengar baik-baik. Ini bukan main-main. Saat kalau saudara, makanya saya berseru, saudara jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, pendeta saudara nggak bertobat dan sudah menerima tanda binatang, saudara selamatkan diri saudara. Saya bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memperlihatkan kepada saya tanggal 4 Agustus ya, tahun 2023 suatu subuh. Tuhan perlihatkan kepada saya bagaimana ada seorang wanita. Saudara, saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kesaksian diberikan kepada saya, kalau saya diamkan maka, tapi terserah kepada saudara. Makanya saya berkata, kalau kami hamba Tuhan khotbah sembarangan, bahaya pada kami. Tapi kalau kami sudah berkhotbah dengan benar, saudara yang mendengar mesti hati-hati. Di sini semua pendoa sahabat saya. Saudara, sekarang ini, waktu-waktu sekarang ini, kalau saudara nggak bertobat, lewat sudah, nggak ada lagi. Saya nggak tahu gimana bisa menolong saudara. Kalau pendeta saudara nggak mau bertobat, saudara selamatkan diri saudara. Sekarang semua sudah ada di depan mata. Sebentar lagi secupak gandum sedinar, 3 cupak gandum jelai sedinar. Saya beritahu, nanti ada orang berkata, Mana tanda binatang? Kok tiba-tiba sudah ada di dalam saya? Ya memang kamu sudah kena tipu muslihat. Enggak, kok kami nggak pernah terima. Kita lihat saja nanti. Kalau saudara nggak bertobat sekarang ini, berbahaya sekali. Takutnya sudah terlambat semuanya. Saudara, seorang wanita tersebut saya lihat dalam penglihatan. Saya ada di sebuah gereja yang besar. Lalu pelan-pelan keluar pakai jas semua. Saya tahu pada hari itu bahwa di gereja tersebut sudah menerima tanda binatang. Hanya saya yang tidak. Dan saya bukan anggota di sana. Lalu kemudian saya melihat, di sana ada sebuah peti mati. Banyak orang berkumpul di sana. Karangan bunga. Semua orang berkata, rest in peace, rest in love. Pelayan Tuhan pengerja juga ada pakai jas semua lengkap. Banyak orang mempersiapkan sebuah kebaktian. Mungkin itu kebaktian hiburan sebelum berangkat ke pemakaman. Mungkin besoknya, saudara. Tapi saudara, di tempat yang ramai tersebut, saya melihat sekitar 2 meter dari peti tersebut ada seorang wanita yang duduk bersila. Dan dia diliputi oleh cairan yang berwarna coklat. Saya jadi ingat seperti domba yang kena lumpur. Domba yang kecebur ke tempat yang kotornya, lumpur. Lalu kemudian saya ada buat di Facebook saya itu. Kena lumpur semua. Saudara, dan itu saudara, itu cairan tersebut lengket. Lalu dia di situ meratap dan meratap dan meratap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersaksi. Tidak ada orang yang melihatnya. Hanya saya melihatnya. Lalu kemudian saudara pikir saya mau diam? Diberikan pernyataan seperti ini, sekali-kali saya tidak akan diam. Tidak ada yang bisa menutup mulut saya ini. Saya akan beritahukan kepada saudara-saudara. Saudara, di akhir zaman ini tipu muslihat iblis. Saudara, dia datang dengan jerat-jerat tanda binatang. Dan saya tahu dengan pasti bahwa wanita tersebut sudah meninggal dunia sebelum dia sempat bertobat dari sudah menerima tanda binatang yang datang dengan tipu daya. Dia tidak menyadarinya dan dia belum sempat bertobat dan dia berakhir seperti itu. Ini bagi anak-anak Tuhan yang ada di internet, saudara mungkin selama 3 tahun tidak pernah mendengarkan orang berkhotbah seperti ini. Atas pertolongan Tuhan, saudara mendengarkannya. Ada haleluya saudaraku ya. Jadi yang dibutuhkan adalah bertobat. Lalu tiba-tiba saya mengerti. Awalnya saya berpikir siapa wanita tersebut. Dan ketika saya menyadari bahwa tidak ada yang melihat, saya sadar bahwa itu adalah jiwa daripada wanita yang terbaring kaku di sini. Rohnya, jiwanya di sana.
meratap dan meratap. Lalu saya bertanya di dalam, saya pikir itu putrinya. Lalu saya sadar itu adalah roh orang tersebut, wanita tersebut. Lalu kemudian saya bertanya dalam mimpi tersebut, siapakah dia ini waktu hidup? Bagaimana hidupnya? Tiba-tiba seorang pria ada di depan saya dan mengajak saya, mari ikut saya. Seperti kisah-kisah di dalam Alkitab ini, saudara. Haleluya, saudara. Lalu saya mengikuti pria tersebut. Kami turun 2 lantai. Saudara, tidak ada yang lihat, hanya saya yang melihat penglihatan tersebut. Begitu banyak orang semua di situ berkata, rest in peace dan segala macam. Lalu sampailah saya di 2 lantai di bawah. Kami sampai ke food court daripada gedung yang besar tersebut, Pujasera. Lalu saya mengikuti laki-laki tersebut sampai di situ. Lalu dia berkata, disinilah wanita tersebut selama dia hidup. Lalu saya dibukakan di sana. Rupanya wanita ini dia pemilik daripada salah satu counter food court di sana yang paling besar. Masakannya enak. Ya, orang-orang gereja kalau habis kegiatan kebaktian atau apa, datang makan ke tempat dia. Dia orangnya ramah, terkenal baik selama hidupnya, banyak sahabatnya. Dia bukan orang jahat, dia anak Tuhan. Akan tetapi oleh karena tipu muslihat iblis di akhir zaman, terkena kepada tanda binatang. Lalu di situ saya melihat, lalu saya mengerti begini rupanya selama hidupnya, dan belum sempat bertobat dari menerima tanda bintang, maut sudah menjemput dia dan dia berakhir seperti itu. Saya teringat kepada perkataan Tuhan Yesus, suatu hari nanti akan datang banyak orang dari timur, barat, utara dan selatan, duduk bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan Allah. Tetapi anak-anak kerajaan akan dicampakkan ke dalam tempat yang gelap, di mana terdapat ratap dan gertak gigi. Ratapannya sudah saya lihat, saudara. Lalu saudara pikir saya mau diam? Lalu saya mau pilihkan khotbah-khotbah yang menyenangkan banyak orang? Selama-lamanya never, tidak. Saudara, ini penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya, harus saya sampaikan. Saudara, saya beritahu, bila saudara tidak mau bertobat untuk hal ini, waktu sekarang ini, saya pikir saya takutnya nggak ada waktu lagi. Jadi uruslah keselamatan saudara semuanya dengan sungguh-sungguh. Ada haleluya, saudaraku? Haleluya. Baik, untuk itu saudara-saudara, sekarang ini kita sudah lihat bahwa semakin menderu semuanya. Saudara, saya dengarkan saya baik-baik ya. Saya nggak cari apa-apa, dengarkan baik-baik ya. Saya lihat beberapa teman-teman saya pendeta benar-benar kena delusi. Mereka juga bilang saya kena delusi. Saya bilang mereka kena delusi. Tidak apa-apa. Saya sendiri, mereka banyak, nggak apa-apa. Mereka itu pada kena delusi, jadi jangan dengarkan. Apakah harus dengarkan Pak Gede? Selama saya sampaikan firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Haleluya, saudaraku. Ya. Nggak usah ikut saya, nggak usah jadi jemaat kami, nggak usah. Bertobat, saudara. Soalnya kadang-kadang ada orang pikir, dia hati-hati tuh, nanti dipikir dia kita suruh ikut sama dia. Enggak, saya bantah sekarang juga saya kasih tahu. Bertobat, berlari saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamatkan diri saudara. Di akhir zaman ini, saudara hanya aman bersama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi, nanti dia akan datang. Saya nggak tahu kapan, tapi saudara, patutlah kita semua berjaga-jaga. Ada haleluya. Ya. Nah, saudara-saudara, ini sedang terus menderu. Ya, saudara. Sebentar akan saya perlihatkan kepada kita semuanya. Ya, saudara, dikasih Tuhan. Sekarang, jadi nggak usah sebentar. Sekarang kita akan langsung lihat ya bagaimana betapa berbahayanya yang seperti ini. Ya. Tapi sebelumnya mari saya ajak kita baca dulu, karena saya sudah bawakan firman Tuhan bahwa waktu yang sangat berharga, supaya waktu-waktu yang ada ini benar-benar kita pakai sebaik-baiknya. Ada haleluya, saudara? Mari baca bersama saya 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Yuk kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3.
Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ada haleluya. Kita sudah belajar dan sudah sampai di akhir zaman ini, yang mana saudara kita sudah mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan yang kita ambil itu, saya terus menyerukan setiap kali saya pegang mic ini dan berdiri di mimbar ini. Bahkan dari rumah pun saya menulis dalam media sosial saya. Saya berseru kepada perjuangan kita sampai pada hari ini. Fokuskan fokus kita, saudara-saudara. Ada haleluya, saudara. Kalau orang lain tidak mau fokus, saudara, jangan ikut-ikutan. Kalau orang lain, saudaraku, kiri dan kanan, tidak ikut firman Tuhan, saudara, selamatkan diri saudara. Jangan ikut-ikutan. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Inilah dia hari-hari yang jahat, waktu darurat, hari-hari berbahaya. Saudara, kalau kita lihat, tambah ramai. Haleluya, saudaraku ya. Sepertinya saudara sudah normal kembali. Dengarkan baik-baik, saudara-saudara. Dengarkan baik-baik. Ya, saudara dan saya harus tetap fokus. Ini sedang terus menderu. Ya, saudara, bukan berarti kalau saudara tidak lihat itu mereka tidak sedang bekerja. Makanya perlu sudah dengarkan hamba-hamba Tuhan yang menyerukan hal seperti ini. Kenapa? Memang dalam saat-saat yang kritis, maka ada ayat berkata, dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan maka kamu akan selamat. Percayalah kepada nabi-nabinya, hamba-hambanya, maka kamu akan berhasil. Itu kan waktu Yosafat dikepung. Nah sekarang kan situasi begini. Ya, bayangkan saudaraku, tanda binatang menyerbu ke dalam gereja. Ini saya terus terang saja. Mungkin tidak ada pendeta yang berani berkata begitu. Saya berkata ini online, saya berkata tanda binatang menyerbu ke dalam gedung-gedung gereja, gereja organisasi. Gitu. Saya melihat sebuah rekaman video dari hamba Tuhan Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman ini hamba Tuhan di tahun 1950, 60, 70. Kami belum lahir, 70 mungkin. Kathryn Kuhlman, saudara, dia seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dari situlah kemudian Benny Hinn, yaitu kita ketahui sekarang Benny Hinn punya pelayanan, tapi Kathryn Kuhlman sebelum dia. Dalam salah satu videonya, saudara, saya menyimak, dia mengucapkan sebuah perkataan yang berisi seperti nubuatan. Dia berkata, akan tiba satu hari nanti akan terjadi kejatuhan yang besar kepada gereja-gereja organisasi. Nah, kenapa bisa begitu? Kami lebih takut kepada organisasi, lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan, daripada hormat kepada firman Tuhan. Dan sekarang sudah terjadi. Apostasia terjadi. Ditulis memang murtad terjadi sebelum hari Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Dan murtad itu dalam bahasa Yunani adalah apostasia. Apostasia sudah terjadi. The Great Falling. Saudara yang sudah tahu penyimak khotbah saya sudah mengerti apa itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ini sedang terjadi. Itu sebabnya saudara-saudara, kita sudah berjalan, ya, sudah menempuh selama 3 tahun ini. Dan jalan apakah yang kita tempuh? Bukan jalan hahaha, bukan jalan rame-rame, bukan jalan terbang sana sini, jalan penderitaan, saudara. Kamu kalau nggak mau terima ini, nggak bisa lagi kerja di sini, ya sudah. Kalau nggak boleh lagi, tidak apa-apa. Saya berkata tidak, gitu kan? Anda haleluya. Yang tadinya semuanya orang bisa bekerja, tiba-tiba sudah nggak bisa lagi bekerja, gara-gara berkata tidak. Putri ibu nggak bisa lagi sekolah di sini, syaratnya harus menerima bahasa
bahasa sana sininya hani. Bahasa ini saya bilang menerima tanda binatang, takut sekali bilang tanda binatang. Itu tanda binatang itu. Ciri khasnya tidak bisa jual dan tidak bisa beli. Gitu. Jangan nanti suatu hari kaget, kok sudah ada di dalam tubuh saya tanda binatang? Kapan saya menerimanya? Oh ya, nggak pernah dengar ya khotbah. Hamba Tuhan memperingatkan. Ada haleluya saudaraku. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, begitu. Lalu kemudian, waduh, nggak bisa kemana-mana. Kamu kalau nggak bisa begini, nggak bisa lagi kamu terbang ke sana kemari. Syarat-syarat ini tidak apa-apa. Lalu kemudian kita semua tinggal di rumah-rumah. Kita tidak banyak berbuat apa-apa. Sudah banyak kita berkata tidak. Saya lihat ada salah satu gambar yang lucu yang ada di luar negeri. Ya, rupanya seorang wanita ini memang sudah selalu pergi ke salon. Karena dia tidak terima tanda binatang, dia ada di luar salon, tangannya ke dalam begitu saudaraku. Tangannya dibersihkan apa? Pedicure, manicure. Ya. Tangannya begini, dia di luar salon, nggak boleh masuk ke salon karena nggak terima tanda binatang. Itu gambarnya lucu, tapi itu sebuah tindakan yang berat. Sekarang dunia sedang mengakui orang-orang yang menempuh jalan seperti ini, orang-orang yang berani, luar biasa. Mereka berkata, saya lihat video-video, ada berkata, orang-orang pemimpin loh. Saya belum pernah melihat seumur hidup saya orang-orang yang mengalami tekanan sedemikian berat mulai dari pemerintah, mulai dari semua dari segala lapis, tapi saudara bertahan. Selamat kepada saudara, katanya begitu. Haleluya saudaraku. Ya. Nah, saudara, tapi perjuangan belum selesai. Garis finish belum sampai. Makanya saya selalu menyerukan kita semuanya tetap fokus. Bilang kiri kanan, salam dia loh. Pegang kuat-kuat tangannya. Fokuskan fokus kita saudara. Katakan, engkau adalah seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah tentara Tuhan di akhir zaman. Katakan, salam perjuangan saudara. Haleluya. Itu saudara. Yang ada di internet, saudara, kita harus makin fokuskan fokus kita. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, dikatakan begini, itu adalah jalan penderitaan ya. Dan ini ke depan ini nanti akan semakin banyak. Karena dikemas dalam sebuah kalimat yaitu digitalisasi dalam semua ini. Saudara, dalam doa kami salah satu dalam minggu ini kami diberikan penglihatan bagaimana kami naik kepada sebuah menara yang sangat tinggi, hampir sampai di puncak. Itu adalah menara pengintai, saudara. Menara berjaga-jaga, menara yang sangat tinggi. Dari atas menara tersebut kami melihat berjaga-jaga. Saya mendapat pengertiannya, begitulah seharusnya kita mengisi waktu sekarang ini. Ya, semakin fokus. Katakan, kita harus semakin fokus. Ya. Berjaga-jaga selalu. Haleluya saudara. Ya, berjaga. Nanti kan kita lihat. Nah saudara, yang bagian terbaik, yang terakhir, setuju saudaraku? Haleluya. Yang terbaik terakhir. Sekarang saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan kenapa anak-anak Tuhan harus jangan tunda-tunda bertobat. Saya menemukan di Alkitab, rupanya ini yang terjadi di akhir zaman ini. Sudah pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Ada sejenis ya, roh jahat yang bekerja seperti ini. Sehingga membuat anak-anak Tuhan yang mungkin sudah sadar, sudah jatuh dalam dosa, tetapi tidak melanjutkannya dengan pertobatan yang sungguh. Kita akan lihat ya. Mari kita lihat sekarang 1 Samuel pasal 15. Kenapa ini saya beritakan pada hari ini? Supaya bisa menolong saudara-saudara. Jadi tipu muslihat iblis ini mesti dibuka.
Sehingga saudara yang sudah menyadarinya tahu, jangan-jangan saya kena ini selama ini, kenapa saya belum bertobat? Ya. 1 Samuel pasal 15, mari kita baca. Haleluya, Jesus. Glory, glory. Glory, haleluya. 1 Samuel pasal 15. Judulnya apa saudara? Saul ditolak sebagai raja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang ada di internet, perhatikan baik-baik. Ini judulnya Saul ditolak sebagai raja. Ingatlah saudara-saudara, ada sebuah perkataan dari Tuhan Yesus keluar langsung dari mulutnya, yang berkata, tapi anak-anak kerajaan akan dicampakkan. Ya. Yang berkata ini yang punya sorga, yang punya kerajaan sorga, berkata anak-anak kerajaan dicampakkan ke dalam tempat yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan getah gigi. Sekarang ini kami berdoa, Tuhan biarlah banyak jiwa-jiwa mendengar kabar baik dan bisa berseru kepada nama Yesus suatu hari nanti. Ada haleluya. Tahukah saudara-saudara yang ada di internet, kami juga berdoa sekarang. Kami berdoa, Tuhan, jangan anak-anak kerajaan dicampakkan. Itu doa kami. Sekarang bukan hanya kami berdoa kepada Tuhan, kami sudah berdoa di media sosial supaya saudara tahu. Lalu saudara tidak mau sadar, tidak mau mengurus keselamatan saudara dengan sungguh-sungguh. Siapa yang bisa menolong saudara? Kami berdoa sekarang, Tuhan, jangan anak-anak kerajaan kecampakkan. Karena sudah itu kata Tuhan Yesus. Dan kita belajar sekarang bagaimana seorang raja ditolak. Oke? Nah saudara, mari kita baca. Satu Samuel pasal 15 ayat ketiga. 1, 2, 3. Jadi pergilah sekarang, katakanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Oke. Haleluya saudaraku. Ya. Nah saudara-saudara, tapi tahukah saudara, ini adalah firman Tuhan buat Saul. Waktu mereka mau berperang melawan orang Amalek, harus dihabiskan semua, sampai semua ternak, lembu dan sebagainya. Nanti baca di rumah ya, karena kita tidak banyak waktu untuk menyelesaikan banyak bacaan. Tapi nanti baca di rumah 1 Samuel 15. Nah yang dibuat Saul begini, ditumpas memang, dikalahkan orang Amalek, tapi rajanya dibiarkan hidup. Lalu hewan-hewannya yang jelek-jelek, yang timpang, hewan-hewan yang buta, ya, yang sudah tua, ya, yang kutuan misalnya saudaraku, yang pernah sakit saudaraku, semua ditumpas. Tapi yang gemuk-gemuk dibawa pulang jadi jarang. Padahal Tuhan berkata semuanya harus ditumpas. Lalu kedengaran sama Samuel, suara apa yang kudengar itu? Suara hewan-hewan. Lalu dijawab sama Saul, itu supaya kami bawa untuk korban persembahan kepada Tuhan. Begitu. Ada haleluya saudaraku. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, kasih tahu sama Saul. Begini kata firman Tuhan. Ayat 22 kita lanjut. Tapi jawab Samuel, begini kata firman Tuhan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertendung. Nah, pendurhakaan ini nggak mau dengar. Durhaka, nggak mau dengar, dikasih tahu, tidak mau dengar. Jadi rupanya itu sama dengan dosa bertenung. Terus, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Degil nggak bisa dikasih tahu. Tuh
Saya disama dengan penyembah berhala dan terapi. Terus, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Perhatikan semua yang ada di internet, ya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, entah apa yang datang dalam pikiran Saul ini. Dia melihat sebuah keuntungan pada domba-domba yang gemuk, lembu sapi yang gemuk. Walaupun dengan tujuannya untuk menjadi korban-korban sembelihan. Entah apa dalam pikiran si Saul ini. Sama, entah apa dalam pikiran hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, entah 3 tahun lalu, waktu dikatakan sebab oleh Parmakyamu semua bangsa disesatkan, ada sebuah barang dari farmasi yang sebabkan tidak bisa jual dan tidak bisa beli. Sudah dikorbankan 30 tahun. Hati-hati, tanda binatang beredar, ciri khasnya itu tidak bisa jual dan tidak bisa beli. Begitu saudara-saudara. Itu 3 tahun yang lalu, 2021 awal. Entah apa dalam pikiran orang-orang ini. Kalau jemaat ya, saya nggak mau langsung salahkan jemaat. Jemaat itu dengarkan hamba Tuhan soalnya. Makanya hamba Tuhan itu hati-hati ya jadi hamba Tuhan. Saya ini juga hamba Tuhan. Karena saya sangat berhati-hati. Saudara, sebelum semuanya terlambat, sangat mengerikan itu nanti pertanggungjawabannya, saudara. Kalau jemaat itu dia mendengar soalnya, domba itu mendengar gembalanya. Jadi makanya ini, saudaraku dikasih tahu ya, dikatakan firman Tuhan ini. Entah apa dalam pikiran Saul itu, entah apa dalam pikiran daripada banyak pemimpin-pemimpin rohani. Begitu saudara. Nah, sebabkan tidak bisa jual dan beli tersebut, bahkan sudah diberikan sebuah, bukan julukan ya, sangat-sangat diberikan sebuah penghargaan, disebut menanti-nantikan juru selamat di masa pandemi. Saudara, harusnya seorang pendeta itu tahu, itu juru selamat nggak boleh disematkan kepada siapapun juga. Saya coba mau tanya di sini, berdoa sahabat saya, siapa juru selamat kita, saudara? Itu yang benar. Ada haleluya, saudara. Tapi waktu datang juru selamat di masa pandemi, entah apa dalam pikiran Saul itu, entah apa di dalam pikiran orang-orang ini. Tapi kalau dulu ditanya begini, ditanya ya, kenapa kamu terima itu? Nanti nggak bisa penginjilan Pak Pendeta. Kalau nggak begitu nanti nggak bisa penginjilan, nanti nggak bisa gereja Pak. Gitu dulu tuh. Nanti gimana? Nggak bisa nanti. Kami lagi bangun gereja di sana, nggak bisa jalan nanti, jadi harus terima. Kalau dulu Saul bilang begini, itu untuk korban sembelihan. Rohani sekali alasannya, saudara. Ada haleluya? Ada haleluya? Nah, kalau yang beberapa tahun lalu tuh begitu. Nanti gimana? Nggak bisa beribadah nanti. Itu ya kalau hubungannya dengan hamba-hamba Tuhan. Nah gimana Pak Pendeta? Gitu dulu ada salah satu sahabat saya. Loh Pak, kenapa? Dia dulunya nggak terima, tapi akhirnya terima. Tanda binatang. Nah gimana lagi? Gerejaku ada di dalam mall. Tak gimana sih berpikirnya gitu loh. Sama seperti Saul pun gitu. Gimana sih Saul ini pikirnya? Kok bisa begitu berpikirnya? Sama. Kok gara-gara gerejanya di dalam mall, kalau saya jadi pendeta ya keluarkan gerejanya dari situ. Ada haleluya saudaraku. Mana lebih penting ya? Lebih penting apa saudaraku? Jangan sampai kita terjebak. Ada haleluya saudaraku. Tapi semua alasan-alasan rohani keluar. Dan kalau saya sudah mulai model saya kayak gini, kalau kedengaran sama teman-teman saya pendeta, mulai ya, kalau yang sudah gak tahan lagi dia mulailah WA saya. Jangan sok rohani, jangan merasa benar sendiri, jangan menghakimi. Hello, saya nggak apa-apa. Sudah lama saya begitu. Kalau dulu saya dibilang hoa, teori konspirasi. Kalau sekarang begini, jangan sok benar sendiri, jangan merasa dipakai Tuhan sendiri. Saya hanya melakukan tugas saya saja di akhir zaman ini, saudara. Saya nggak bikin apa-apa lagi. Haleluya saudaraku ya. Gitu ya. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan,
Entah apa pikiran orang-orang ini dulu. Ya. Kalau misalkan yang punya bisnisnya banyak, ya gimana? Investasi saya ada di provinsi ini, provinsi itu, saya nggak bisa nanti ke sana gimana? Entah apa dalam pikirannya. Tentu saja yang di pikirannya adalah sebuah keuntungan. Ya, itu sebenarnya gitu kok. Ya, sebuah keuntungan. Apa yang dipikir sama si Saul itu kan keuntungan. Apa itu? Kalau dia tidak pikirkan keuntungan kan harusnya diselamatkan juga domba-domba yang buta tadi toh, yang domba-domba buta semua dibinasakan ya semua, yang domba-domba yang jelek-jelek yang kurus-kurus, tapi yang gemuk-gemuk dibawanya. Saudara-saudara. Jadi tidak ada yang baru di bawah matahari. Ada haleluya. Sekarang perhatikan, ini namanya dia jatuh dalam dosa. Nah, saudara, mana ada? Saya dibilang gini, saudara, yang mungkin nonton juga di sini sahabat saya. Orang bangun pagi kan sudah berdosa. Oke lah, tetapi saudara, apa diperbuat setelah itu, setelah dosa? Haleluya, saudara. Kita belajar sekarang. Apa kata Saul? Coba lihat. Ayat 24 lanjutannya, kita baca. 24. 1, 2, 3. Berkatalah Saul kepada Samuel. Apa katanya? Aku telah. Jadi kan ada sahabat saya bilang gitu sama saya, jangan terlalu menghakimi Pak Pendeta. Semua orang kan berdosa, baru bangun pagi sudah berdosa. Saul bilang apa? Aku telah berdosa. Benar katamu kawan. Benar. Tapi pertanyaannya, kita kan nggak boleh tinggal di dalam dosa. Apa mesti kita buat? Bilang kiri kanan. Apa mesti kita buat? Bilang. Itu yang penting, kita perlu jalan keluar. Ada haleluya, saudara. Saul sudah ditegur dan dia mengaku kok, aku telah berdosa. Begitu. Nah sekarang ini, ya kalau dulu saya korban itu dibilang, oh teori konspirasi, sekarang pada diam. Kenapa? Karena yang saya bilang benar. Haleluya, saudaraku. Tidak ada yang bisa membantah khotbah tentang apostasia yang saya bawakan. Tidak ada, karena tidak bisa dibantah. Karena saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Gak ada yang bisa membantah tentang parmakia. Gak ada yang bisa membantah tentang sekarang ini saya berkata, ya banyak orang sedang kena strong delusi, bahkan hamba-hamba Tuhan. Strong delusion. Gak ada yang bisa bantah. Karena benar. Itu saudara-saudaraku ya. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Saudara, Saul berkata kepada Samuel, aku telah berdosa. Lalu dibilang, sebab apa? Lanjut yuk. Sebab telah kulakahi kita Tuhan dan perkataanmu. Ya. Sekarang perhatikan ya. Kita ulangi lagi, bukan ulangi, kita tambah lagi. Ini dua kali Saul berkata, dia sudah benar loh, dia sudah mengaku dosa. Puji Tuhan apa enggak, saudara? Puji Tuhan. Ada nggak ya, saudara? Ini satu kali sudah, ini yang kedua kali. Ayat 30 baca. 1, 2, 3. Tetapi kata Samuel. Tunggu. Saul bukan Samuel ya. Ayat 30. 1, 2, 3. Tetapi kata Saul apa? Nah stop. Sudah berapa kali dia bilang aku berdosa? Bagus apa enggak? Bagus. Tapi perhatikan kata-kata selanjutnya. 1, 2, 3. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Stop. Inilah tipu muslihat iblis yang merasuk kepada Saul yang bertobat. Saul yang mengaku dosa. Tetapi dia berkata begini, dia minta dihormati. Dia minta kehormatan. Di mana-mana orang berdosa, kalau mengaku dosa,
Firman Tuhan berkata, koyakkanlah hatimu, jangan jubahmu. Betul apa tidak? Datanglah dengan kata-kata penyesalan. Katakanlah, aku telah berdosa. Tapi Saul tidak. Dia minta kehormatan. Dia minta dihormati di depan tua-tua bangsanya dan di depan semua orang Israel. Inilah yang terjadi. Kenapa pendeta susah bertobat dari sudah menerima tanda binatang. Meskipun dia sudah tahu dia sudah salah. Karena dia minta kehormatan tetap dijaga. Saya beritahu sekarang saudaraku, ini saudara jemaat Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Kalau saudara melihat kenapa tidak ada pendeta yang bertobat, ya saudara, kalaupun dia sudah menyadarinya, karena sudah terkena roh jahat yang juga bekerja, yang waktu itu menipu daya Saul, sehingga Saul minta kehormatan. Sekarang ini pendeta-pendeta gak mau bertobat. Kalaupun dia sudah mengerti, dia tidak bisa hasilkan buat pertobatan. Kenapa? Karena dia mau tetap terhormat. Minta dihormati. Ini saudara. Jadi kawan-kawanku yang dikasihi Tuhan, ini adalah benar-benar situasi yang mengerikan. Nanti kalau saudara dengar sebelah saya, ya yang ada di sana, mereka bilang gini, kamu saja yang terlalu apa namanya? Kalau gitu terlalu takut tuh apa namanya? Paranoid. Terserah. Saudara, saya punya khotbah nggak banyak-banyak. Khotbah saya larinya ke sini-sini saja. Walaupun judulnya dosa apostasia, penyesatan parmakea, baru 2 kan? Apalagi? Ya, dosa tidak mengenali zaman. Lalu apa lagi? Simpson di akhir zaman, dan yang terakhir adalah strong delusion. Itu saja khotbah saya cuma 5, tapi ditambah dengan 1 kesaksian, yaitu saya melihat Tuhan menunjukkan saya seorang wanita yang meninggal dunia dengan tanda binatang dan belum sempat bertobat. Itu saja kok. Selama 3 tahun khotbah saya cuma seputar itu. Saya tidak jago berkhotbah. Saya bukan orang yang punya banyak khotbah. Tidak. Tapi saya beritahu kepada semua anak Tuhan yang masih, kalau saudara mau selamat, dengarkan saya baik-baik. Saudara, kalau saudara nggak bertobat sekarang ini, maka sudah sulit. Saya nggak tahu bagaimana nanti saudara bisa bertobat kemudian hari. Takutnya sudah terlambat. Contohnya Saul. Saul sudah tahu dia salah. Dia sudah mengaku dirinya berdosa. Tapi alih-alih mengakui dosanya dan membereskan dosanya, dia minta dihormati. Ini yang membuat saudaraku, Saul berbeda dengan Daud. Apa bedanya dengan Daud? Daud kan dosanya mengerikan, bukan? Pembunuhan berencana. Dia berzina dengan istri Uria. Dia pembunuhan berencana kepada Uria. Uria itu bukan musuhnya, saudara. Uria itu orang dekatnya, sudah sahabatnya sendiri. Betapa mengerikan dosa Daud. Tetapi waktu Nabi Nathan menegur Daud, langsung Daud guling-guling di debu, mengoyakkan berjubahnya, lalu menghamburkan debu, lalu bertobat, aku telah berdosa kepada Tuhan. Tapi kalau Saul, saudara, dia minta dihormati. Sekarang jalan keselamatan sudah saudara lihat. Bagaimanakah orang bertobat? Lalu Tuhan berkata, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku beritahu, kata Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang begitu? Tapi Tuhan berkata, karena Daud datang kepada Tuhan dengan hancur hati. Beda dengan Saul. Nah sekarang kalau saudara lihat, saudaraku, saya suka sekali nyanyi lagunya Simpson. Bagaimana lagunya Simpson, saudara? Seperti biasa. Sekarang nih pendeta-pendeta tuh pada pertemuan pendeta. Saudara cari di internet, mana orang ngomong begini? Cuman saya. Ya, mereka nyanyi gitu, seperti biasa. Kami pertemuan pendeta, kami KKR, semua. Kecuali bertobat sungguh-sungguh dari tanda binatang. Itu tidak dilakukannya. Simpson kan begitu. Hakim-Hakim 16 ayat 20 ditulis di situ.
seperti yang sudah-sudah. Aku akan bangun dan berontak lepas. Tapi dia tidak tahu bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan sudah meninggalkan dia. Nah, oleh karena itu saudara, hari-hari waktu sekarang yang sangat berharga ini, saudara kalau belum bertobat, maka pakailah kesempatan yang masih sisa ini dengan bertobat sungguh-sungguh. Ada haleluya saudara yang di internet ini, ya. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, sebarkan di internet ya, karena saudara banyak orang yang belum mendengar mungkin. Tidak ada khotbah-khotbah seperti ini, jarang. Ya, jarang. Haleluya saudaraku, ya. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, jangan tunda-tunda pertobatan. Waktu saudara terus berjalan. Sekarang ini ya, apa yang sedang terjadi di dunianya akan terus menderu. Sekarang saya akan bawa kabar baik ya, yang terbaik dari khotbah pada hari ini. Saya sudah bawa peringatan-peringatan sudah. Sekarang bagi kita semua yang sudah bertobat dan anak-anak Tuhan yang terus berjuang sekarang, dengarkan baik-baik. Sekarang ini yang tersisa tinggal waktu. Oleh karena itu, apa yang mesti kita buat? Saudara-saudara, pakailah waktu yang ada sekarang ini. Saya beritahu, pakailah untuk menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Buatlah pengorbanan-pengorbanan untuk itu. Saya berkata kepada anak-anak saya, kakak, adik, harus ada yang dikorbankan nih. Ya biasanya mungkin eskulnya padat, ya jam mainnya mungkin padat. Harus ada yang dikorbankan. Sama seperti ketika siapa? Ada seorang perumpamaan itu, seorang yang mendapati apa? Harta yang terpendam di ladang. Lalu dia membuat pengorbanan. Dia jual rumahnya, dia jual sawahnya, dia jual ininya supaya dia bisa dapat. Dia beli ladang tersebut karena ada harta yang terpendam di ladang. Yang ngerti katakan haleluya. Nah, sekarang ini harta terpendam di ladang adalah hari kedatangan Tuhan Yesus. Dan sekarang sudah tidak banyak lagi yang tersisa. Tinggal waktu. Saya nggak tahu kapan waktunya. Kalau waktunya masih lama, saudara kita mesti siap. Tapi kalau waktunya dekat, saudara jangan sampai kelewatan. Ada haleluya. Jangan sampai. Kita harus waspada. Saya berkata anak-anak saya, kakak, adik, buat pengorbanan. Ya, jam berapa bisa ikut? Jam berapa kita buat? Biar papi, mami, ya, kakek, nenek, seisi rumah juga, kakak, adik juga bisa sama-sama. Kita menyembah Tuhan. Waktu kita kasih. Saya sebagai orang tua buat pengorbanan, mamanya buat pengorbanan, anak-anak juga buat pengorbanan. Lalu kami sepakat buat di rumah saudara sama anak-anak saudara. Jangan bapaknya saja berdoa atau mamanya saja berdoa. Jangan salahkan anak-anak kita, mereka belum tahu. Mereka harus dibimbing. Haleluya saudara. Kalau enggak, nanti anak kita tuh punya banyak kesibukan, dia punya banyak teman. Yang ada di internet, saudara yang berjuang seperti kami, perhatikan. Sebab nanti kalau Tuhan datang, saudara, biar semua kita boleh layak untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Ada haleluya? Jadi ini sekarang bagi kita yang sudah bertobat. Kalau yang belum bertobat, saudara, jangan tunda-tunda bertobat. Nah, bagi yang sudah bertobat dan kita semuanya sekarang ini yang berjuang, maka tunjukkan perjuangan kita, tunjukkan pertobatan kita sedemikian rupa. Suatu hari ada seorang anak Tuhan yang bertanya pada saya, Pak Pendeta, tapi gimana saya Pak? Saya sudah bertobat sih, tapi bagaimana? Apakah masih bisa saya kira-kira terangkat? Nah, itu saya nggak tahu jawabannya. Tapi saya kasih contoh. Coba lihat perempuan siapa yang berdosa. Kan ada perempuan berdosa di Israel itu. Waktu itu Tuhan Yesus pergi makan ke rumah Simon. Ya kan? Simon. Lalu kemudian datang perempuan berdosa yang terkenal di kota itu. Dikatakan, lalu dia kemudian menangis. Lalu dia dia menangis di kaki Tuhan Yesus. Lalu dia mengusap air matanya di kaki Tuhan Yesus tersebut dengan rambutnya. Lalu kemudian meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi, saudara. Semerbak baunya di sana. Haleluya saudaraku. Lalu kemudian dalam hati Simon, tuan rumah, orang Farisi, berkata, dia kan seorang nabi, masakan dia tidak tahu siapa yang datang ini? Ini adalah perempuan yang paling berdosa di kota ini, kata. Lalu Yesus berkata begini, Simon, ada yang hendak ku katakan kepadamu. Lalu dijawab sama Simon, katakanlah guru.
Simon, aku datang ke rumahmu, kamu tidak membasuh kakiku. Dari tadi wanita ini menyeka kakiku, membasuhnya dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya. Itu kalau dikasih ukuran, Simonnya kalahnya jauh ya, jomplang. Haleluya saudaraku. Haleluya. Simon, dari tadi aku datang, kamu tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tapi wanita ini dari tadi jomplang. Simonnya kalah jauh. Simonnya garu-garu kepala, aduh malu juga ya. Simon, aku masuk ke rumahmu, kau tidak meminyaki kepalaku. Wanita ini meminyaki kakiku dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya 2 kali. Apa maksud kisah ini? Kisah ini maksudnya begini. Betapa perempuan berdosa ini di pandangan semua orang berkata, betapa mengerikannya dia, dan dia bertemu dengan Nabi. Katanya gitu kan. Dia kan, Yesus kan salah satu yang dianggap orang itu Nabi. Walaupun sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus bukan Nabi, dia adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Alfa dan Omega yang Maha Kuasa. Haleluya saudara. Siapa namanya saudaraku? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus Kristus begitu. Ya. Jadi orang-orang berpikir, wah gawat, sebentar lagi dinyatakan dosanya sama Yesus. Ternyata apa yang terjadi? Si perempuan ini membuat bertobat sedemikian rupa dan mengalahkan orang-orang yang berpikiran buruk kepadanya. Benar kan saudaraku? Haleluya saudaraku. Dan dicatat di Alkitab. Begitu saudara. Jadi saudara, itu sebabnya ketika seorang ibu bertanya kepada saya begitu, saya berkata begini, Bu, sekarang ini bertobatlah sedemikian rupa, karena yang punya belas kasihan dan yang membasuh dosa itu adalah Tuhan Yesus. Dari mana kisahnya? Itu lihat, orang yang demikian Tuhan angkat tinggi. Ada haleluya saudaraku. Makanya sekarang ini adalah waktu untuk bertobat. Bertobatlah sedemikian rupa. Kalau masih jadi anak Tuhan ya, yang masih yang nggak benar-benar mau berubah, saudara, aduh, saya takutnya saudaraku, ya saya sudah khotbah deh, itulah ya. Jangan nanti saudaraku nyesal ke belakangan. Memang kalau di depan itu namanya apa? Pendaftar. Iya. Kalau di belakang namanya apa? Penyesalan. Jangan nanti penyesalan terjadi. Jangan malas bertobat. Jangan tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Ya. Jangan cuma mau apa namanya? Jangan gitu saudaraku, ya itu yang begitu tidak laku lagi. Ya, di akhir zaman ini tidak laku lagi yang begitu. Ada haleluya saudaraku ya. Nah saudara lihat, jadi saudara-saudara, bertobatlah sedemikian rupa. Ya kita juga, misalkan yang tidak terima tanda binatang, jangan enak-enak, berjuanglah sedemikian rupa. Ya, fokuslah sedemikian rupa, berusahalah sedemikian rupa. Yang mengerti katakan haleluya. Makanya ada sebuah meterai yang ditulis dalam kitab, dikatakan sebab dasar yang diletakkan Tuhan itu teguh, dan meterainya ialah apa? Tuhan mengenal siapa kemuliaannya. Tuhan yang lihat. Ada haleluya. Ada haleluya. Nah, baik. Nah, saudara. Jadi saudara sekarang ini pakai waktu untuk menyembah Tuhan. Pakai waktu untuk apa lagi saudara? Pakai waktu untuk baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, doakan firman Tuhan, hagahkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kalau saudara datang ke rumah kami, apalagi ada Bapak Gembala, saudaraku, ya, saudara, itu rumah kami itu khotbah bisa diputar sampai 5 sampai 6 kali saudaraku di rumah kami. Ada haleluya saudara? Begitu saudara. Saya juga suka mendengarkan khotbah saya. Yang banyak orang bilang khotbah saya itu keras, tapi saya suka mendengarkannya. Ya. Tapi Bapak Gembala suka sekali. Ya. Putar lagi yang itu katanya. Yang ini kan sudah Pak Gembala. Ya. Cari lagi yang lain, putar lagi. Khotbah. Kami juga di mobil saudaraku sambil antar anak-anak, kami dengarkan khotbah. Dengarkan firman Tuhan. Ya. Jangan hanya hari Minggu saja. Lalu kemudian keluar dari pintu ini sudah lupa apa tadi Bapak Pendeta tadi. Jangan. Haleluya saudaraku ya. Ulang-ulangi. Ya. Pakai waktu. Sekarang yang tersisa adalah waktu. Pakai dengan baik. Gitu ya. Nah saudara.
Lalu kemudian pakai waktu untuk bersyukur yang melimpah pada Tuhan. Amin, saudara. Ucapan syukur itu ditunggu dari kita. Gak usah tunggu perkara-perkara besar, sekarang ucapkan syukur. Iya, saudara. Saudara sudah bertobat dari tanda binatang yang ada di internet, saudara sudah bertobat dari tanda binatang, saudara bisa mengucap syukur. Berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara yang berjuang yang tidak menerima tanda binatang, bersyukur limpah kepada Tuhan. Tangan terima kasih Tuhan Yesus, katakan haleluya. Yuk angkat tangan semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, Bapa yang baik dalam surga, aku bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur kepadamu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Itu tuh mesti diajari, kalau gak gitu nanti anak-anak kita tuh mesti diajari gitu. Ya coba anak-anak remaja semua, angkat tangan semua. Bilang gini, haleluya Tuhan Yesus. Ya kurang keras, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya gitu. Bapak-bapak ibu juga semua, yuk semua angkat lagi tangan. Ya. Yuk semua sekarang ucap syukur, tidak usah karena saya. Semua bersyukur selama 1 menit. Mari kita bersyukur. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik kepada kami. Glory, glory, haleluya. Setiap hari Tuhan Kau menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan sampai hari ini untuk pelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah mengajar kami. Terima kasih bisa beribadah kepadamu. Bersyukur Tuhan. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya saudaraku. Saudara benar-benar bersyukur itu bisa sampai nangis. Gitu loh. Ya, ini bukan lagi zamannya. Ya, aduh, ini adalah benar-benar saudaraku, karena saudara nggak sungguh-sungguh lewat sudah. Ada haleluya saudaraku ya. Jadi ucapkanlah syukur. Gunakan waktu kita untuk bersyukur. Ya. Banyak sekali yang bisa kita ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, lanjut. Pakai waktu kita ini untuk memuji Tuhan. Gitu. Dengan iman, dengan sukacita. Pakai pujian, puji-pujian. Pakai. Di rumah saudara, setel lagu-lagu rohani, puji-pujian. Ada haleluya saudara? Ya, gitu ya. Di perjalanan. Lalu selanjutnya, pakai waktu untuk berdoa. Untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Begitu. Ada haleluya saudara? Ya. Pakai waktu untuk berdoa. Waktu berdoalah sungguh-sungguh. Waktu puji penyembah Tuhan sungguh-sungguh. Di rumah masing-masing. Ajak semuanya, jangan ketinggalan ya 1-2 orang nggak boleh. Ajak semuanya ya, buat pengorbanan gitu ya. Walaupun masih anak-anak, ajarkan dia untuk mengorbankan waktunya. Ada haleluya saudaraku. Begitu ya, dibuat ya. Terus kemudian apa lagi? Pakai waktu untuk berdoa dan melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kalau diberi kesempatan sama Tuhan untuk melayani Tuhan, pakai sebaik-baiknya. Ada haleluya saudara. Ya begitu ya. Sama seperti pada hari ini ya, kita punya drummer baru ya. Haleluya. Ya. Yellow. Jadi drummer ya. Walaupun masih baru, memang ada istilah all beginning are difficult. Ya, setelah permulaan pertama kali memang sulit, tapi nggak apa-apa. Sungguh-sungguh melayani. Untuk pertama kali juga tamborin pakai kipas. Tadi sudah latihan semuanya sudah melayani dengan sungguh-sungguh. Pokoknya apa saja yang dikasih pelayanan ya, apa saja, baik pasang ini segala macam semua, pasang apa, kursi, nanti pulang beres-beres semuanya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pakai waktu-waktu sekarang ini, waktu-waktu yang sangat berharga. Yang ngerti katakan haleluya. Haleluya saudara. Gitu. Lanjut ya. Waktu untuk menginjil, ya saudara. Nanti kalau ketemu jiwa, memang Tuhan jumpakan, jangan tahan-tahan. Bilang suruh percaya sama Tuhan Yesus, beritakan kabar baik. Ada haleluya. Dan kita punya program khusus di Bali ini. Ya kita mau naikkan lagi di televisi.
saudara-saudaraku, iklannya. Saya sudah tidak peduli lagi, saudara. Kemarin sudah sempat berhenti di televisi. Kenapa? Ya mungkin karena dana kita yang terbatas. Tapi mulai ke depan ini, ya tiap bulan ada di televisi iklannya, tiap bulan juga naik di radio. Kita jangkau biar nama Yesus didengar oleh sebanyak mungkin orang yang ada dan tinggal di pulau ini yang setuju, katakan haleluya. Ya, haleluya saudaraku. Ya, saudara, saya tidak mau tahan-tahan. Kita harus kerjakan penginjilan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, dengar sekarang, waktu untuk bertobat, pakai waktu kita untuk bertobat. Loh, Pak Pendeta, bukan yang bertobat tadi yang sudah di pertama kali, benar. Tapi kita juga harus terus bertobat. Tiap-tiap hari mesti bertobat. Ada haleluya saudara? Tiap-tiap hari mematikan kehendak daging dan manusia lama dan hasilkanlah buah-buah pertobatan. Itu mesti kita buat. Nah, inilah bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita. Ada haleluya saudara? Ada haleluya saudaraku? Saudara harus dan saya harus semakin fokus. Ya. Jangan lagi bimbang dan ragu. Ya. Perjuangan kita sudah sampai pada saat ini sudah ditolong Tuhan. Ya, maka ke depan ini saudaraku, maka mari kita kerjakan. Ya. Apa bagian pelayanan kita? Mari. Saudara, kalau misalkan pelayanan saudara belum beres, ada hubungannya dengan saya, jangan kasih pulang saya, tahan di situ, tunggu dulu Pak Pendeta, jangan pulang dulu. Kita selesaikan pelayanan kita ini yang masih tertunda. Ini ada ini. Tolong dulu bagaimana? Karena begini Bapak Ibu, ya bagi pelayanan saya yang kecil di Pulau Bali ini, walaupun kita pelayanan kita kecil, saya hampir tiap hari juga melayani di online soalnya, begitu ya. Lalu juga ada kami juga ada beberapa hal yang saya urus saudaraku. Jadi kalau memang ada pelayanan saudara yang belum beres, saudaraku yang ada hubungannya dengan saya, jangan kasih pulang saya. Ya duduk kita sebentar di situ, selesaikan semua pelayanan yang belum beres. Haleluya saudara, yang supaya semuanya kita bereskan. Amin saudaraku. Baik, puji Tuhan ya. Jadi baiklah kita, biarlah kita pakai waktu yang sangat berharga sekarang. Ya, lakukanlah pengorbanan yang perlu. Supaya apa saudara? Supaya kita bila mana saudaraku dikasih tahu hal-hal yang akan datang ini, kita bisa antisipasi dengan sebaik-baiknya. Ya. Saudara lakukan juga antisipasi buat saudaraku ya. Waktu yang sekarang ini pakai untuk hal-hal tersebut. Saya ulangi lagi, waktu untuk menyembah Tuhan, waktu untuk baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya, hagahkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Apalagi waktu untuk bersyukur pada Tuhan, waktu untuk memuji Tuhan. Ada haleluya. Ya. Waktu untuk berdoa, waktu untuk melayani Tuhan, waktu untuk menginjil, beritakan kabar baik. Dan yang terakhir, waktu untuk apa saudara? Bertobat. Ada haleluya. Nah saudara, saya akan tutup khotbah saya. Ke depan ini, bila nanti semakin sulit situasinya, saya sudah tidak lalai memperlengkapi semua saudara yang ada di sini maupun yang ada di internet. Bila semakin besar tantangannya, apa-apa yang saudara perlu untuk dengar dan untuk saudara buat, sebagai hamba Tuhan, saya sudah tidak lalai menyampaikannya kepada saudara. Tapi saudara dibutuhkan keteguhan hati. Kita semuanya dibutuhkan kesungguhan hati. Dibutuhkan, maka dikatakan di dalam ayat yang kita baca yang pertama tadi, kita yang mempersenjatai pikiran kita seperti pikiran Kristus. Ya, jadi jangan takut untuk menderita. Jangan seperti orang-orang salah berpikir ini, sama seperti Saul salah berpikir. Wah, yang lembu-lembu yang ini kita kumpulkan yuk. Salah. Pikirannya tidak bisa diandalkan. Sudah begitu ditegur sama Samuel, minta dihormati. Nah, gitu juga ini. Wah, nanti kalau nggak bisa gini, nggak bisa penginjilan Pak Pendeta, nggak bisa bermisi. Mana lebih penting kata Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berkenan kepada Tuhan, ataukah pelayanan-pelayanan yang lain tadi, dan juga alasan-alasan yang lain tadi, yang semuanya rohani. Kalau Saul bicara tentang korban, sekarang banyak bicara tentang pelayanan. Kalau nggak gitu nanti nggak bisa bermisi Pak Pendeta, nggak bisa bangun sinode, nggak bisa bangun gereja, nggak bisa kebaktian. Tapi kemudian menerima tanda binatang yang sebabkan tidak bisa jual beli. Untuk bertobat, waktu untuk bertobat belum terlambat, belum tertutup. Jangan tunda-tunda. Ada haleluya saudaraku. Bagi kita semuanya, mari. Sekarang yang tersisa adalah waktu
Maka mari berikan waktu kita bagi Tuhan Yesus. Habiskan waktu kita bersama dengan Tuhan Yesus. Puji dan sembah Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Ajak seisi rumahnya. Biar semuanya ketika Tuhan nanti datang, kita boleh berjumpa bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Seluruh penantianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselang darimu. Sungguh
kami berikan bagi-Mu Tuhan. Biar waktu-waktu kami sekarang ini kami habiskan bersama-Mu Tuhan Yesus. Bersama keluarga kecil kami masing-masing di rumah Tuhan. Biar kami selalu berjumpa dengan-Mu Tuhan, terus menyembah-Mu Tuhan. Biar kami semakin kami berdoa-Mu Tuhan. Biar kami semakin berdoa-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini doa kami. Siki Bapa Yesus, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
pada saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa sekarang ini biar Roh Kudus yang bekerja atas semua anak-anakmu, baik kami yang ada di sini, kami dan juga bagi semua anak Tuhan dimanapun berada di internet. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati mereka, bukan hanya untuk didengar, tapi supaya mereka juga mengambil sebuah tindakan, yaitu berlari kepadamu Tuhan dalam pertobatan. Dan juga bagi kami semua, setelah bertobat, kami semuanya, yaitu memberikan waktu kami bersama dengan Tuhan Yesus. Supaya Tuhan di mana saja firman Tuhan ini diputar, didengarkan, oleh anak-anak Tuhan banyak boleh diberkati, mengalami kebebasan dari tipu muslihat iblis yang ada di akhir zaman ini, yang sudah menipu Saul zaman dulu, bertobat, mengaku dosa, tetapi ingin dihormati, ingin kehormatan, maka itu tidak bisa. Maka biarlah pada hari ini juga firman Tuhan, supaya banyak anak Tuhan bertobat dan hamba-hamba Tuhan boleh bertobat dari sudah menerima tanda binatang. Sebab bila tidak bisa, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Untuk itu Tuhan, hamba sudah berhenti berkata-kata. Sekarang Tuhan, biar Roh-Mu saja yang bekerja. Sama semua anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun saja firman Tuhan ini didengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba ucap syukur dan berdoa. Sekarang hamba memberkati semua kami yang ada di sini. Tuhan, hamba doa berkati. Berkati anak-anak kami ini, Tuhan, berkati bapak-bapak dan ibu. Berkati. Berdoa Tuhan, berkati kami semuanya, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati. Oh Jesus, berkati kami semuanya, berkati. Semua kami ditemukan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kurapa mengalir kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami memberi waktu kami di rumah kami semua. Kami masing-masing semuanya Tuhan bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Sekarang ini kami satukan hati kami dalam nama Yesus. Dipatahkan semua tipu muslihat iblis yang bekerja di akhir zaman ini. Kami patahkan semuanya dalam nama Yesus. Kami patahkan semua juga roh-roh antikristus yang bekerja sekarang di akhir zaman ini. Kami robohkan benteng-bentengnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami hancurkan tipu muslihatnya, semua pekerjaannya kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebagaimana firman-Mu berkata Tuhan, firman-Mu berkata, kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Namun kami sudah banyak berdoa, kami terus berdoa Tuhan, maka ada pada kami kemenangan demi kemenangan. Apalagi yang kami sudah doakan. Dalam nama Yesus kami robohkan benteng-benteng roh-roh antikristus. Kami robohkan tipu muslihat iblis akhir zaman di dalam nama Yesus. Bila roh itu berkuasa atas orang-orang di dunia, atas orang-orang yang mereka bisa tipu daya, tapi tidak bisa berkuasa atas kami. Kami robohkan benteng-benteng, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bisa kabar dalam nama Yesus. Saudara-saudara mengalami kebebasan, kelepasan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami bisa berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk saudara. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Dikuatkan salibnya.
Yesus. Angkatlah tubuh Yesus dalam tangan saudara, katakan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekarang bacalah ayat yang Tuhan beri buat saudara masing-masing. 1, 2, 3. Haleluya. Marilah kita mengangkat tubuh Yesus sambil mengingat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara di tangan kanan kita adalah tubuh Yesus? Kalau saudara percaya, katakan amin. Amin. Itu doa saya, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saya terima tubuh Yesus. Saya makan tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengingat Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat perjanjian baru yang berisikan darah Yesus. Kita akan kita dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara, di tangan kanan kita adalah darah Yesus? Kalau saudara percaya, katakanlah amin. Amin. Ikuti doa saya, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saya terima darah Yesus. Saya minum darah Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari saudara-saudara. Haleluya. Masing-masing berdoa sama Tuhan, ucapkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Terima kasih buat darahmu Tuhan. Terima kasih kami dibungkus dengan darah Yesus. Dosa kami dibasuh dengan darahmu. Terima kasih. Oleh minum-minum Yesus kami semua sembuh Tuhan. Dalam nama Yesus kuasa kesembuhan mengalir dalam kami semua. Ucapkan syukur saudara. Katakan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih oleh pengorbanannya. Darahmu Yesus membentengi kami, keluarga kami semua. Darahmu, oleh darah dan pengaruh semua pekerjaan setan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ada dalam kami ada dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucapkan syukur, terima kasih pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semuanya bersyukur dan sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita berkata amin. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Saya serahkan pada pelayan Tuhan. Silakan Pak Feby. Silakan Pak Feby. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku. Ini kami ketiga di Bapak Ibu Saudaraku yang berkorban untuk diakui penginjilan sudah mengisahkan. Ya, semuanya sudah. Amplop, ada yang perlu amplop? Sudah. Amplop ada di belakang.
Sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat hari ini. Secara khusus Tuhan ucap syukur buat tubuh dan darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami, yang menyembuhkan sakit kami Tuhan, yang menyucikan kami dari segala kesalahan pelanggaran kami. Darah-Mu yang termulia Tuhan tercurah bagi kami. Kami ucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Sungguh Tuhan Kau baik, Kau sangat baik. Kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu turun-temurun atas kami. Orang yang takut akan Kau Tuhan. Dalam nama Yesus terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, hari ini kami sudah menerima firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Supaya kami terus berjaga-jaga. Kami terus bertobat setiap hari Tuhan. Kami terus Tuhan bersekutu dengan Kau Tuhan. Ikatkan diri kepada-Mu. Banyak yang harus kami korbankan Tuhan, untuk menjelang hari kedatangan-Mu. Segala yang kami perbuat, kami lakukan untuk menyambut hari kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang meneguhkan kami, memberkati kami, sangat meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, Kau semakin luar biasa di akhir zaman ini Tuhan, untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu dari hati-Mu. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Gede ini yang sudah menyiapkan semuanya Tuhan, memberitakan firman bagi kami, bagi semua yang ada di media juga di internet Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur saat ini Tuhan. Apa yang ada pada kami semuanya datang daripada-Mu Tuhan. Kami semua melakukan hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, segala usaha kami, bahkan anak-anak kami masih bisa sekolah, kami yang masih bisa bekerja dengan usaha kami lakukan untuk menyambut hari kedatangan-Mu Tuhan. Kami berikan Tuhan segenap apa yang ada pada kami dengan penuh sukacita limpah syukur Tuhan. Kami memberkati persembahan kami Tuhan sampai Maranatha. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami bersatu bersama-sama mengatakan segala pedagang antikristus, roh pamaki apostasia dalam nama Yesus. Segala pedagang roh jahat dalam nama Yesus, roh jahat dalam nama Yesus kami robohkan, hancurkan, usirkan di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ucap syukur kami berikan dengan sukacita. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya, haleluya. Hatiku percaya, amin. Kami Tuhan, selamat berpulang gunung baru keselamatan. Haleluya. Tuhan telah berkeluarkan namaku dan gunung baru dan keselamatanku. Hanya padamu aku percaya. Gunung baru dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menang, kau tak perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cinta-Mu padaku. Akan pernah berubah, hatiku percaya. Walau mungkin berontak, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, amin. Mari kita bangkitkan semuanya katakan, walau kekuatan dan mazmur. Haleluya. Tuhan telah berkeluarkan namaku dan gunung baru dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menang, kau tak berlindungan.
percaya, walau bumi bergoncang, terus bergerak, namun kasih menyatu, tak bermakna. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, terus bergerak, namun kasih setiamu tak lebih dahulu. Kasih setiamu tak lebih dahulu. Kasih setiamu tak lebih dahulu. Buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat segala yang sudah kami terima sampai hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, bagi-Mu lah segala pujian, bagi-Mu lah segala hormat. Haleluya, haleluya, amin. Yesus
namamu Tuhan. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan ucapan syukur. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah Yesus. Dan kami berdoa kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih kami semua diubahkan oleh firman Tuhan. Juga semua yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun siaran ulangan di internet, kiranya bisa menolong sebanyak mungkin jiwa-jiwa supaya berlari dalam pertobatan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih hamba-Mu sekarang berdoa bagi semua kami, Engkau pelihara dan jaga di akhir zaman ini Tuhan. Keluarga kecil kami masing-masing Tuhan kami serahkan dalam tangan perlindungan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang kami nanti-nantikan di akhir zaman ini. Maka hamba berdoa, berkatilah kepala rumah tangga, bapak-bapak, ibu-ibu berkati, anak-anak mereka berkati semua. Seisi rumah mereka diberkati, orang tua mereka diberkati semua. Hamba berdoa, pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, dan juga pendidikan anak-anak mereka diberkati di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa supaya di akhir zaman ini sekarang ini kami mempergunakan waktu yang masih ada ini untuk bersekutu intim dengan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah kami semua selalu berjumpa dengan-Mu tiap-tiap hari Tuhan. Selalu bersekutu semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sekarang berdoa juga Tuhan buat keluar masuk kami dari rumah kami. Darah Tuhan Yesus Kristus membentengi kami. Pasukan malaikat-malaikat Tuhan menjaga kami Tuhan. Tiang awan, tiang api menyertai langkah kami semuanya Tuhan. Kami aman dalam perlindungan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, kami juga berdoa, apa saja yang kami kerjakan sekarang ini, semuanya hanya untuk menyambut hari kedatangan-Mu Tuhan. Diberkatilah kami semuanya, diberkati kami di rumah kami, di luar rumah kami, diberkati semua. Terima kasih Tuhan. Kami doa bagi yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Kami doa iman kami semua anak Tuhan teguh di akhir zaman. Kami doa, hamba berdoa supaya semua anak-anak-Mu semakin fokus di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih sehingga tidak ada yang gagal Tuhan, tidak ada yang Tuhan yang satupun yang mencuri mahkota daripada anak-anak-Mu. Kami semua berjuang, kami semua berlari-lari pada panggilan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba mengucapkan syukur pada saat ini sebelum kami akan pulang. Tuhan, kami berdoa juga bagi Bapak Gembala kami yang pada hari ini Engkau tambahkan lagi setahun usia Bapak Gembala kami. Kami berdoa dan akan ucapan syukur. Engkau lah yang memberkati hamba-Mu Tuhan dengan kesehatan, dengan umur yang panjang, dan juga dengan urapan dari Roh Kudus Tuhan, persekutuan yang manis bersama denganmu dan Ibu Gembala Tuhan, sampai Maranatha kami semua berlari-lari pada panggilan surga kami. Tuhan Yesus yang memberkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang ini kami satukan hati kami dalam nama Yesus. Patahkan semua roh-roh kegelapan, roh-roh antikristus, tipu muslihat iblis yang ada di akhir zaman yang kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Roh celaka, maut, tabrakan, penyakit, kelemahan, lihat, dukun, mata, sihir, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Semua tipu muslihat iblis, semua orang-orang ceroboh, orang-orang berbahaya, orang-orang lalai, orang-orang yang tidak dipimpin Roh Kudus, semua orang-orang yang bisa mendatangkan celaka, bisa mendatangkan bahaya, mendatangkan hal-hal yang buruk, kami tolakkan semua pikiran, perkataan-perbuatan yang buruk kepada anak Tuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, jagalah kami semuanya, anak-anak ini, domba-domba-Mu sebagai biji mata-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doa Indonesia banyak jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa anak-anak kerajaan tidak ada yang dicampakkan dalam tempat yang gelap Tuhan. Dan semua kami boleh bersama-sama semuanya diselamatkan Tuhan. Semuanya berbalik dan bertobat dari dosa-dosa tanda binatang Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami akan ucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Marilah sekarang semua jemaat Tuhan arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati dan tangan kita ke surga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sinarkan wajahnya kepadamu, beri kau kasih karunia. Tuhan Yesus hadapkan wajahnya kepadamu, beri kau damai sejahtera. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di sorga, pertolongan, penghiburan, kekuatan, urapan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, api Roh Kudus dan dinya Roh Kudus bersama kita semuanya pada hari ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kita akan berdoa buat makan siang kita, ya. Silakan dari antara vendor ya, Pak Markus vendor ya, atau Pak Benigo, salah satu ya Pak Benigo, silakan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat makan siang kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan, di mana kami menghargai waktu yang Tuhan berikan bagi kami hingga kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami setiap hari kami memuji Engkau Tuhan, berdoa kepadamu Tuhan, bersekutu intim kepadamu Tuhan, dan kami mau juga setiap hari bertobat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang kami terima malam pada hari ini, biarlah kami terima dengan iman kami dan kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami, menolong kami, meluputkan kami, dan memberikan kami kemenangan setiap hari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih setiap hari. Biarlah kami berjalan bersama Engkau, memandang Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami terima pada hari ini. Biarlah kami kenyang dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan hari ini ada makanan minuman untuk kami terima Tuhan. Engkau suci, Engkau kuduskan Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan baru Tuhan untuk mengasihi Engkau, melayani Engkau. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami yang mengerjakannya Tuhan. Engkau berkati kami apa yang kami kerjakan Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Berkati rumah tangga kami Tuhan. Berkati pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Limpah syukur kami dan kami terima berkat firman makanan kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Padahal kemarin sudah dimulai. Yuk.